Keberhasilan tabligh akbar bukan lamanya, keberhasilan tabligh akbar bukan ramainya. Keberhasilan tabligh akbar, lihat besok sholat subuh di masjid masing-masing. Masya Allah, ini panitia Palopo ini luar biasa, mengerti. Walaupun dengan lampu ini saya susah ngelihat jamaah. Ini saya nggak jelas sebetulnya, Bu. Ibu-ibu mohon maaf kalau tiba-tiba mata saya kelihatan ke sana. Sebenarnya saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama semua. Karena silau. Saya heran, ibu-ibu dari sana kok nggak ngelihat kemari? Lupanya mereka melihat layar. Kenapa mereka melihat layar? Kalau membeli mesti dibayar. Kalau hendak dibayar, bayarlah di benteng. Kenapa mereka melihat layar? Karena Ustaz Somad nampak lebih ganteng. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita di dunia ini mencari pagi, petang, siang, malam. Lupa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Akhirnya yang didapat itu cuman dimakan, sejengkal di leher, sejengkal di perut. Itulah yang kita makan. Mau orang kaya, mau pejabat, mau orang hebat, mau artis terkenal, yang dimakan terasa cuman sejengkal di leher, sejengkal di perut. Ada yang lebih daripada itu? Nggak ada. Kalau ada orang Palopo ini makannya sampai 5 kali nambung nggak berhenti, itu bukan kaya, ususnya bolong. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Makan, pakai. Dibeli, dimakan, dibeli, dipakai. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Rumah, pakai. Ada orang makan rumah? Nggak ada. Mobil, pakai. Pakaian, makanan, minuman. Tak lebih daripada itu. Bahkan berapa banyak orang tak bisa makan. Mau makan daging, kolesterol. Mau makan udang, asam urat. Mau makan emping, mau minum gula, diabetes meletus. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Kalau tersinggung nanti, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah orang Palopo masih sehat walafiat. Sampai besok lusa masih hidup. Maka manfaatkan harta yang banyak ini menolong saudara-saudara kita. Tapi kita nggak punya datanya. Tetangga kita itu siapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Zaman dulu begitu, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang 40 rumah ke bawah, 40 rumah ke atas. Karena dia tinggal di kondominium, apartemen. Sampai bingung jenazahnya di mana bawanya. Di lift nggak muat, akhirnya dikirimkan melalui kotak kargo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mengantar jenazah kita adalah saudara-saudara kita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya melihat pemakaman di Mesir, pemakaman di Riau, pemakaman di Maroko, kuburan. Belum pernah saya ngelihat jenazah berangkat sendiri. Jenazah dimandikan, jenazah dikafankan, jenazah dipakaikan, jenazah dikuburkan, jenazah disolatkan. Maka jangan angkuh dan sombong dengan kawan, tetangga, sahabat, karena sampai masanya mereka yang akan memandikanmu. Kalau kita baik, mereka akan mandikan kita dengan lembut. Diambilnya air, tidak langsung disiramkannya, disiramkannya ke tangannya. Karena air tidak boleh langsung jatuh ke tubuh, karena tubuh merasakan sakitnya setelah sakratul maut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini kawan kita, ini orang baik. Tapi kalau kita dulu sombong, angkuh, gak pernah mau negur orang, ketika meninggal anak pun tidak tahu menyelenggarakan jenazah, kita serahkan. Apa kata mereka? Inilah orang yang sombong. Nah, akhirnya mereka ambil semprot door smear menyuci mobil. Bagian hidung mereka masukkan. Waspadalah.
Mudah-mudahan setelah pengajian ini yang sombong-sombong jadi rendah hati. Orang Palopo nggak ada yang sombong. Dulu memang pernah ada tapi udah meninggal. Orang Palopo ini baik-baik semua, menutup aurat, jilbabnya panjang, sopan santun kepada tetangga, kawan dan sahabat kerabat. Kita mesti husnuzan, jangan sampai suuzan. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar, momen yang paling tepat karena judulnya tepat, membangun akhlak. Hablum minallah, baik, hablum minannas. Sampai masanya kalau kita mati menghadap Allah. Apa yang dicari Ustaz Somad sampai ke Palopo ini? Yang dicari Ustaz Somad kemarin ini apa? Nggak ada apa-apa. Saya cuma mau setelah saya mati, orang Palopo punya kenangan baik. Begitu kabar Ustaz Somad datang, Ustaz Somad meninggal dunia, mereka semua mengirimkan Al-Fatihah. Mau? Oh, semangat sekali mereka. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya sampai hari ini kalau saya ingat teman saya yang baik-baik itu, saya kirimkan mereka Al-Fatihah, saya doakan mereka, saya tanya anaknya, saya tanya keluarganya. Tahu saya ada anaknya kuliah, saya suruh datang ke rumah. Ternyata kenangan baik sulit untuk dilupakan. Tapi kalau ada orang yang sombong, orang yang angkuh, jangan sampai saat kita mati meninggal dunia, si anu meninggal, alhamdulillah, mampus juga di akhirnya kan. Mudah-mudahan kita semuanya meninggalkan kenangan yang baik, insya Allah, amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Bupati kami rajin baca Yasin, Pak Bupati kami rajin puasa sunat, Pak Bupati kami rajin zikir, Pak Bupati kami rajin pergi umroh. Itu amal ibu-ibu. Ibu-ibu bisa sholat duha, ibu-ibu bisa baca Yasin, ibu-ibu bisa zikir. Amal pemimpin adalah mendirikan Islamic Center, membuat sekolah tahfiz Quran, mengirim anak-anak ke Al-Azhar, menyambut pulang, menyekolahkan anak yatim fakir miskin tak mampu. Pakai selagi ada kekuasaan. Betul? Nggak ada untungnya bagi Ustaz Somad. Ustaz Somad dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ini dilaksanakan, anak-anak mendapatkan pendidikan, menjadi amal jariah, masjid. Bagaimana Insinyur Soekarno membangun masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Lalu kemudian rezim Orde Baru membuat masjid di setiap kabupaten kota. Masjid namanya dengan ciri khas Kubah, Masjid Demak, Masjid Muslim Pancasila, mengalir sampai hari kiamat. Rezim boleh berganti, presiden boleh berubah, tapi ada yang kekal abadi, masjid. Jangan mati sebelum bangun. Saya tahu Palopo sudah banyak masjid. Lalu kenapa kita tidak buat tabligh akbar di masjid? Mana muat orang satu lapangan sepak bola penuh, melimpah ruah, sampai nggak tahu lagi ujungnya di mana karena gelap di bawah pohon kayu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan amal kita malam ini diterima Allah, diridhai Allah. Sudah jam 10:30. Padahal tadi saya mulai jam 9.20. Sekarang sudah jam 10.30. Ini sudah melanggar kode etik 600 ml. Di mana-mana saya tausiah 60 menit. Walaupun saya nggak ngelihat jam, insya Allah saya bisa merasakan denyutnya di kaki saya. Udah kesemutan. Tapi ternyata dengan orang Palopo yang semangat, yang ramai ini, jamaahnya tahan. Jangan tepuk tangan dulu, belum. Jamaahnya tahan. Dari tadi itu saya melihat kemana-mana itu ngelihat berapa jamaah yang menguap. Saya ceramah memang 60 menit, tapi kalau sudah ada keluar 2 kuda nil, biasanya 30 menit pun saya tutup. Tapi di Palopo ini sudah saya lihat kanan, kiri, belakang, depan, nggak ada. Jamaahnya kuat, saya pula nggak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Siap besok di masjid masing-masing, kirimkan fotonya, uploadkan ke Instagram, serentak besok pagi. Ini suasana masjid kami subuh hari Ahad di Palopo. Mudah-mudahan sopnya bertambah.
hayya 'alas shalah. Kalau suami ibu besok enggak bangun subuh, bangun pertama ibu bangunkan. Bangun ya bang. Enggak juga bangun. Bangun bang, nanti abang mati aku nikah sama Bronis. Enggak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Apa ini? Mestinya yang membangunkan ibu itu bapak, bukan bapak dibangunkan ibu. Betul bu? Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki membimbing perempuan. Tapi sekarang berapa banyak ibu-ibu, Ustaz Somad, gimana caranya biar suami saya sholat? Saya kalau sudah membaca itu, ya Allah, kok begini jadinya? Tapi rupanya Allah kirimkan bidadari ini untuk membimbing bapak-bapak. Mudah-mudahan yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Banyak juga yang belum sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengar pengajian Ustaz, suami saya sekarang udah sholat. Pak Ustaz, sholat apa bu? Sholat Jumat. Saya tausiah tinggal di hotel. Pas tinggal di hotel itu tiba-tiba sarapan pagi, pas lagi sarapan datang ibu-ibu bawa anak gadis. Ustaz Somad ya? Iya bu, saya kira mirip. Kenapa? Ustaz, ini pegawai saya belum nikah, dia nyari imam, saya khotib. Dia cari imam. Mereka mencari imam, adikku. Siap kalian jadi imam? Masya Allah, malu-malu. Siap jadi imam? Latihan jadi imam. Kalau belum bisa imam maghrib, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur modalnya cuma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti saatnya kalian akan bangunkan mereka. Wake up my honey, my darling. Buah hati belayan jiwa. Mertua mereka, ibu-ibu akan mendengar jam 2 malam mereka bertahajud di samping kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa kata ibu? Ya Allah, beruntungnya kau nak, baru 3 hari nikah udah tahajud. Aku dengan lakiku ini udah 30 tahun gak pernah sholat bersama. So sweet. Dibangunkannya di tengah malam, bukan seperti tetangga sebelah. Bangun, 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 buat kopi, ini main bola ini, bola. Nonton bola nggak salah, minum kopi nggak salah, tapi hanya sekedar bangun malam untuk minum kopi dan main bola, nonton bola dan minum kopi. Orang nanti dibukakan buku catatan amalnya. Bangun malam tahajud, bangun malam witir, bangun malam baca Quran, bangun malam qiyamul lail, bangun malam ibadah, bangun malam kopi bola, kencing, 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 kencing. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini kalau kita punya uang banyak, kita bisa bayar pengacara untuk membela kita di pengadilan. Tapi di hadapan pengadilan Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin, seadil-adilnya. Saat itu mulut tidak bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang pernah mengusap kepala anak yatim, tangan yang pernah gotong royong bangun masjid. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi, kaki yang melangkah ke tanah lapang Pancasila di Palopo ini, semua kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kami nggak jalan kaki Pak Ustadz, kami pakai motor. Semua tetesan bensin akan bersaksi. Kami nggak bensin, solar Pak Ustadz. Semua tetesan solar. Saya nggak pakai motor, saya numpang kawan. Payah betul lah ceramah. Yang penting amal soleh dibalas Allah. Walaupun sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata kail pancing.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang tak punya salah, tak punya dosa? Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini punya salah, silap dan dosa. Ustaz Somad nggak ada salah, Ustaz Somad nggak ada dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Nah, itulah alasan saya untuk berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan kajian kita malam ini, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia. Di antara manusia tadi ada yang paling utama, kedua orang tua, salah satunya ibu dan ayah. Mudah-mudahan kalau ini kita laksanakan, Palopo beserta masyarakatnya, pemimpinnya akan tetap dalam lindungan naungan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri kita ini selamat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan solihah, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.